Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar, NIDN 0914 019004. Saya adalah dosen di jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran yang saya buat sebagai salah satu prasyarat dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024. Di dalam video ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perencanaan Pengajaran Penjas yang akan saya jelaskan melalui DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery terdiri dari penjelasan tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi, sistem dan metode pembelajaran. Kemudian interaction terdiri dari penjelasan terkait interaksi dosen dan mahasiswa, sedangkan assessment adalah penjelasan tentang sistem penilaian mata kuliah. Di dalam video ini juga saya sertakan rekaman video pembelajaran saya di kelas. Mata kuliah Perencanaan Pengajaran Penjas atau Perencanaan Pengajaran Pendidikan Jasmani adalah mata kuliah yang memiliki bobot sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa di semester 4. Mata kuliah ini secara umum membahas konsep perencanaan pengajaran pendidikan jasmani, strategi dan model pembelajaran, serta penerapannya ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun kemampuan mahasiswa yang diharapkan di dalam mata kuliah ini dijabarkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam sub CPMK. Adapun CPMK mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep perangkat pengajaran, mahasiswa mampu menerapkan konsep keterampilan dan strategi pembelajaran, kemudian mahasiswa mampu menerapkan konsep asesmen, mahasiswa mampu menerapkan teori-teori belajar, gaya mengajar dan model pembelajaran, serta mahasiswa mampu menganalisis dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan sub CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep perencanaan pengajaran penjas, mampu menjelaskan konsep silabus, mampu menjelaskan konsep RPP, mampu menjelaskan konsep lingkungan belajar dan pengelolaan kelas, mampu menerapkan konsep memulai pelajaran, mampu menerapkan konsep instruksi dan demonstrasi, mahasiswa mampu menerapkan konsep motivasi dan sikap positif siswa dalam PBM Penjas, mampu menerapkan konsep feedback dan pengembangan isi pelajaran, mampu menerapkan konsep menilai kemajuan belajar, mampu menerapkan konsep teori-teori belajar, mampu menerapkan konsep gaya mengajar, mampu menerapkan garis besar model-model pembelajaran dalam Penjas, serta mampu menganalisis dan menyusun RPP secara mandiri. Adapun materi pembelajaran di dalam mata kuliah ini, yang pertama yaitu konsep perencanaan pengajaran Penjas, konsep silabus, konsep RPP, menciptakan lingkungan belajar dan pengelolaan kelas, memulai pelajaran, instruksi dan demonstrasi, motivasi dan sikap positif siswa, feedback dan pengembangan isi pelajaran, menilai kemajuan belajar, teori-teori belajar, gaya mengajar, model pembelajaran, dan membuat RPP. Adapun rujukan utama yang digunakan pada mata kuliah ini, yang pertama yaitu buku Teaching Physical Education for Learning edisi ke-7 karangan Judith Ehring 2014. Yang kedua Instructional Models for Physical Education karangan Michael W. Metzler 2011. Dan Revitalisasi Pengajaran dalam Pendidikan Jasmani 2009 karangan Adam Suherman. Adapun sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, yaitu perkuliahan dijalankan dengan mode luring dan daring dengan pembagian perkuliahan luring sebanyak 70% dan perkuliahan daring sebanyak 30%, yang meliputi perkuliahan tatap maya melalui platform Google Meet ataupun platform Zoom, serta pelaksanaan penugasan yang juga diadakan di platform LMS Syam OK. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah ini yang saya terapkan yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Adapun interaksi
antara dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan meliputi yang pertama interaksi langsung seperti proses tanya jawab di kelas luring dan daring, serta yang kedua interaksi tidak langsung seperti interaksi melalui grup WhatsApp dan interaksi melalui platform LMS. Adapun sistem penilaian mata kuliah, penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 3 ranah yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Penilaian afektif merupakan penilaian sikap partisipasi, kejujuran, dan tanggung jawab. Penilaian kognitif meliputi penugasan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester yang dinilai menggunakan rubrik penilaian atau marking scheme yang berfokus pada higher order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Penilaian psikomotor meliputi keterampilan mahasiswa menyajikan materi dalam kegiatan diskusi kelompok. Bobot penilaian pada mata kuliah ini yaitu afektif sebesar 30%, kognitif sebesar 50% yang dibagi ke dalam penugasan harian 10%, UTS 20%, dan UAS 20%, serta psikomotor sebesar 20%. Nilai akhir kemudian akan diinput pada sistem informasi akademik Universitas Negeri Makassar. Baik, berikut saya tampilkan cuplikan video pembelajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semua? Baik, Ji. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai ajaran kepercayaan masing-masing, supaya apa yang kita peroleh hari ini itu bisa bermanfaat. Ya, doa dimulai. Selesai. Iya, jadi hari ini kita melanjutkan perkuliahan ya. Melanjutkan perkuliahan mata kuliah kita perencanaan pengajaran penjas. Ya, kita sudah masuk pertemuan kelima. Ya, betul, kelima. Jadi pertemuan kelima ini kita akan membahas nanti bagaimana memulai pelajaran. Ya. Jadi nah, sebelum kita masuk membahas tentang materi kita hari ini, memulai pelajaran. Nah, bagaimana materi minggu lalu? Ada yang masih ingat? Coba angkat tangan, siapa yang masih ingat? Oke, 2 orang. Jadi, tentang materi minggu lalu itu Pak, yaitu salah satu guru penjas adalah, tantangan guru penjas itu adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang baik agar pembelajaran bisa efektif. Oke. Yang saya ingat terkait materi minggu lalu itu Pak, hukuman yang tidak wajar itu menghambat kreativitas siswa Pak. Iya, jadi betul tadi yang dikatakan Sagita ya, bahwa minggu lalu itu kita belajar tentang bagaimana mengembangkan pelajaran, bagaimana guru penjas itu mengembangkan pelajaran. Maksudnya adalah ketika mengajar bukan berarti apa yang kita rencanakan itu tidak bisa berubah di lapangan, ya, karena banyak faktor. Ya, minggu lalu kita sudah bahas itu. Vina juga sudah menjelaskan bahwa hukuman yang tidak wajar itu membuat siswa apa tadi? Menghambat kreativitas siswa. Ya, jadi kita kan guru penjas itu terkenal selalu menghukum ya. Jadi harus hati-hati dalam menghukum siswa itu. Kemudian, nah bagaimana? Ada yang masih ingat? Ada beberapa cara kan minggu lalu itu kita bahas. Ada beberapa cara untuk mengembangkan pelajaran. Nah, ada yang masih ingat salah satu caranya? Oke, Wiwin silahkan. Dengan membuat peraturan, Pak. Dengan membuat peraturan. Oke. Ya, jadi salah satu cara mengembangkan pelajaran adalah dengan membuat peraturan. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan materi kita hari ini, bagaimana memulai pelajaran. Jadi penjas itu syarat dengan aturan. Misalnya, ketika misalnya saya sebagai guru penjas, saya sampaikan ke siswa, oke anak-anak, silahkan kalian latihan, tapi ketika ada sempritan bunyi dari saya, kalian harus stop. Itu aturan atau bukan? Aturan. Itu hanya salah satu dari banyaknya nanti aturan yang akan kita terapkan sebagai guru penjas itu di lapangan. Itu ya, minggu lalu.
Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang memulai pelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya itu saya sampaikan bahwa nanti kalian harus bisa menerapkan konsep memulai pelajaran ini ke dalam RPP. Ya, ke dalam RPP. Jadi seperti minggu lalu, bagaimana menerapkan konsep mengembangkan pelajaran ke dalam RPP. Sekarang memulai pelajaran, nanti kalian tugasnya itu dimasukkan ke dalam RPP lagi. Jadi nanti di pertemuan sampai pertemuan terakhir, RPP kalian itu sudah jadi, sisa diperbaiki sedikit. Karena setiap pertemuan kita isi RPP-nya sedikit demi sedikit. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini indikator penilaian dalam pertemuan ini. Jadi kalian harus bisa menjelaskan tujuan aktivitas pengenalan, cara menyampaikan aktivitas pengenalan itu bagaimana, menerapkan bentuk-bentuk aktivitas pengenalan, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menguraikan contoh aktivitas pengenalan dalam memulai pelajaran. Nah, sekarang kita refleksi dulu. Ya, sebelum masuk, coba kalian flashback beberapa tahun ke belakang. Waktu kalian masih SD kalau masih ingat ya, SMP ingat-ingat, SMA ingat-ingat, ketika kalian belajar penjas, kalian dikasih pemanasan sama guru atau tidak? Dikasih ya. Pemanasannya itu bagaimana bentuknya? Lari 2 putaran. Jogging sama ya. Ada lagi yang beda? Apa? Peregangan. Apa bahasa lainnya peregangan? Stretching ya. Ada lagi? Berarti cuma 2 macam. Ada tidak yang pemanasannya langsung dikasih bermain? Tidak, ya. Kalian ingat-ingat ketika misalnya pelajaran pertama itu misalnya fisika atau matematika begitu ya. Setelah itu pelajaran penjas. Kalian semangat ke lapangan atau tidak? Semangat. Ya, semangat. Itu pada umumnya siswa itu begitu. Ya. Kalau mau pelajaran penjas, siswa itu semangat sekali turun ke lapangan, ya. Turun ke lapangan. Mereka pada umumnya tidak ingin mendengarkan penjelasan gurunya. Pokoknya mereka langsung ingin bermain. Kenapa? Karena mereka punya hasrat untuk melampiaskan kejenuhan mungkin ya, belajar di kelas. Itu ingin melampiaskan dengan bermain di lapangan. Itu kelebihan penjas. Nah, guru harus memanfaatkan itu. Kalian ini kan calon guru ya. Jadi harus bisa memanfaatkan itu. Anak-anak kita ini, siswa kita ini sudah semangat mau bergerak. Nah, jangan kita hambat. Tapi jangan juga mereka berkeliaran tidak beraturan di lapangan. Makanya ada namanya aktivitas pengenalan. Ya, aktivitas pengenalan. Aktivitas pengenalan sangat penting diberikan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan aktivitas pengenalan, guru bisa melayani siswa yang mau bicara, sementara siswa yang lain bergerak. Ya. Yang kedua pertimbangannya, setelah melakukan aktivitas, siswa diharapkan akan lebih siap dan konsentrasi. Ya, jadi aktivitas pengenalan ini semacam aktivitas persiapan supaya siswa itu bisa lebih siap dan konsentrasi mendengarkan guru. Jadi ceritanya kita organisir dulu siswanya supaya dia siap. Tapi tetap kita arahkan bergerak. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Ada beberapa macam cara dalam menyampaikan aktivitas pengenalan. Ya. Yang pertama itu instruksi langsung. Jadi guru menginstruksikan langsung kepada siswa, lakukan ini. Siswa mengerjakan. Itu namanya instruksi langsung. Ya. Ini biasalah kita alami di sekolah ya. Yang kedua, memasang poster atau pengumuman. Pernah tidak kalian pemanasan melihat poster? Pernah? Tidak? Ya. Itu. Jadi bisa saja guru memasang poster berisi petunjuk atau pengumuman, siswa sisa membaca itu dan melakukan. Nah, yang ketiga menggunakan musik. Pernah tidak kalian pemanasan menggunakan musik? Ya, pernah. Ada yang pernah, ada yang tidak ya. Jadi bisa saja menggunakan musik. Jadi guru memutar musik, siswa mengikuti musik itu. Ya, begitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke. Terima kasih.
kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Pak. Adapun pertanyaan saya yaitu jenis penyampaian apakah yang lebih baik? Oke. Jadi dari ketiga ini itu mempunyai tujuan yang berbeda, ya. Instruksi langsung terkadang diberikan guru ketika siswa itu susah diatur. Ya, siswa itu cenderung tidak mandiri. Ya. Itu. Tapi kalau untuk melatih kemandirian siswa itu bisa menggunakan musik atau memasang poster. Tujuannya apa? Supaya siswa itu terbiasa pertama mandiri. Tidak terbiasa dikasih tahu, tidak terbiasa diperintah. Selama ini kan kita di sekolah ini terbiasa diperintah. Ya, siswa itu harus dilatih mandiri. Ketika misalnya memasuki ruangan atau lapangan, ada poster pemanasan ditempel di sini ya. Siswa masuk membaca. Oh, oke. Pertama silahkan lari keliling lapangan. Oke, misalnya. Kedua silahkan ambil bola. Kemudian cari pasangan masing-masing. Kemudian lakukan chest pass selama 5 menit. Itu instruksinya misalnya ya. Oke, jadi siswa setelah membaca, oke saya paham. Jogging dulu, sudah jogging ambil bola. Chest pass 5 menit, selesai melapor ke gurunya. Pak, saya sudah selesai pemanasan. Nah, itu melatih kemandirian siswa. Yang kedua melatih minat baca siswa. Ya, kadang siswa itu kan malas membaca ya. Nah, kita bisa penjas itu bisa melatih siswa rajin membaca dari aktivitas ini. Makanya penjas itu strategis, bisa melatih siswa banyak hal. Begitu, ya. Itu kehebatan dari Iya, dari pendidikan jasmani. Iya, itu. Nah, saya mau tampilkan ini ya satu contoh aktivitas pemanasan. Nah, ini namanya kanguru dan buaya. Jadi ada cones ditaruh di tengah, kemudian siswa berpasangan berhadapan. Misalnya kelompok kiri ini kanguru, kelompok kanan ini buaya. Misalnya kalau guru bikin peraturan, kalau guru bilang kanguru, berarti sebelah kiri ini harus lari dikejar. Lari ke garis ini berusaha tanpa disentuh oleh si buaya. Kalau guru bilang buaya, buayanya yang lari. Ya, lari dikejar ceritanya. Jadi yang ditangkap itu dapat hukuman. Ya, seperti itu. Jadi seru kan? Seru. Nah, itu. Nah, aktivitas ini bisa dikasih tambah sulit, ditambah levelnya supaya lebih seru. Misalnya sambil menunggu instruksi dari guru, misalnya lakukan skipping. Ya, siap-siap mendengar. Tiba-tiba guru bilang, kanguru. Oh, saya harus lari. Nah, seperti itu. Jadi aktivitasnya lebih berat. Pernah tidak kalian dapat pemanasan seperti ini? Ya. Ini kira-kira aktivitasnya melatih apa? Iya, lebih melatih ke tubuh bagian bawah, kaki ya. Jadi ini bisa diterapkan di olahraga-olahraga yang butuh sprint. Misalnya lompat jauh, lompat tinggi, lari 100 meter, sepak bola. Basket butuh sprint tidak? Butuh, berarti boleh. Nah, ini juga melatih kecepatan berpikir, kecepatan memutuskan. Ya, kecepatan memutuskan, decision making, ya. Nah, itu. Jadi bisa terlatih siswa. Daripada jogging saja pemanasannya. Jadi banyak sekali kalau kalian cari di YouTube itu banyak ya. Banyak yang bisa kalian pelajari aktivitas-aktivitas pemanasan yang bervariasi, tidak membosankan. Itu ya. Jadi mudah-mudahan kalian menjadi guru penjas yang kreatif nantinya ya. Mudah-mudahan. Ya. Kemudian penyampaian tujuan pembelajaran itu ada 2. Jadi setelah pemanasan, guru itu apa yang dilakukan? Ya, biasanya menyampaikan tujuan pembelajaran. Oke anak-anak, hari ini kita sudah pemanasan. Oke, sekarang Bapak jelaskan. Hari ini kita akan belajar misalnya bola voli. Nah, jelaskanlah apa nanti tujuannya. Kalian harus bisa passing bawah dan passing atas. Nah, itu tujuan pembelajarannya.
Misalnya contoh ya. Jadi siswa itu paham ketika belajar hari ini ujungnya adalah saya harus bisa passing bawah dan passing atas. Jadi guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ada dua macam tujuan pembelajaran, bisa berorientasi pada minat dan kebutuhan siswa, bisa berorientasi pada tujuan keseluruhan. Maksudnya apa? Kalau berorientasi pada minat dan kebutuhan siswa, guru lebih ke menantang siswa. Misalnya dalam lompat jauh, bisa tidak kamu lompat ketika mendarat itu tidak ada suara, seperti kucing yang mendarat. Ya, bisa tidak? Nah, itu pernyataan yang menantang siswa, menantang minat siswa. Nah, itu. Kalau berorientasi pada tujuan keseluruhan, langsung dijelaskan. Oke, anak-anak, hari ini kita belajar bola voli. Kalian ujungnya nanti harus bisa passing bawah dan passing atas. Nah, itu contohnya. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Oke, silakan. Pertanyaan saya yaitu jadi sebaiknya kita memilih orientasi yang mana? Oke. Jadi dalam menyampaikan tujuan pembelajaran itu terserah kebutuhan gurunya. Mau berorientasi pada minat kebutuhan siswa atau berorientasi pada tujuan keseluruhan. Ini tidak ada keharusan ya. Nanti gurunya lihat saja siswanya lebih tertantang atau tidak. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, stretching bisa saja dijadikan salah satu aktivitas pengenalan. Kalau misalnya dibutuhkan, misalnya senam itu kan butuh kelentukan ya. Jadi stretching itu bisa menjadi pemanasan untuk aktivitas senam. Tapi ada beberapa gerakan di stretching itu yang bahaya, ya. Yang sebelah kiri ini gerakan yang bahaya, yang sebelah kanan itu gerakan yang bisa menggantikan alternatif amannya, ya. Silakan lihat di kiri itu modelnya seperti ini. Jadi bahaya katanya ya. Di sini dituliskan bahaya karena bisa memberikan tekanan berlebih pada punggung, tulang belakang. Ya, jadi alternatifnya ya seperti di kanan. Punggung tidak terlalu dibebankan. Ini untuk anak-anak ya, untuk anak-anak. Karena anak-anak itu kan masih rapuh ya. Kemudian yang di kiri ini bahaya. Jadi kalau mau seperti model sit up itu jangan simpan tangan di leher. Terkadang tangan itu menarik kepala. Akhirnya apa? Leher ini kan banyak sekali syaraf. Jadi bahaya kalau ini cedera. Jadi simpan depan saja. Ya. Karena yang akan kita latih adalah otot perut. Seperti itu. Kemudian kaki jangan diluruskan. Kasih naik saja ya. Kemudian ini seperti gaya jongkok. Ya. Jangan, ini katanya bisa memberikan beban berlebih kepada lutut. Ya, jadi alternatifnya di kanan saja. Yang di kiri juga jangan jangan kakinya diluruskan kalau mau sentuh tanah, karena bisa tertarik otot yang di belakang lutut itu. Ya, jadi kasih bengkok saja. Nah, ini untuk siswa-siswa, apalagi siswa yang jarang bergerak ya. Kalau kalian kan anak olahraga ini kan ya sudah bisa ya. Bukan untuk kalian, ini untuk siswa yang bahaya. Kemudian ini leher jangan di ke belakang. Bahaya karena saraf di sini di belakang. Jadi alternatifnya adalah tunduk ke depan, putar pelan-pelan ke kanan, putar setengah ke kiri. Itu saja. Ya, untuk siswa ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, silakan. Pertanyaan saya, apakah sebaiknya stretching tidak usah digunakan lagi? Oke. Ya, jadi stretching itu bukan berarti dihilangkan ya, karena monoton, bukan berarti. Kembali lagi, pemanasan itu harus bertujuan. Salah satunya adalah disesuaikan dengan aktivitas inti pembelajarannya. Kalau misalnya kita membutuhkan stretching, misalnya aktivitas senam, ya, berarti stretching bisa digunakan sebagai aktivitas pemanasannya. Seperti itu ya. Oke ya Ori. Oke, lanjut. Nah, ini kritik memulai pelajaran dengan cara tradisional. Ya. Jadi kenapa lari keliling lapangan itu dikritik? Pertama karena membosankan. Karena gerakannya monoton. Itu Ji. Kecuali kalau orang yang memang hobi lari. Tapi kan siswa ini kan tidak semua hobi lari.
Yang kedua adalah buang-buang waktu karena siswa tidak belajar apapun dari situ. Ya. Siswa tidak belajar kejujuran dari situ. Siswa tidak belajar percaya diri. Siswa tidak belajar kerjasama. Ya. Itu makanya sebisa mungkin aktivitas pemanasan itu punya nilai tambah. Itu ya. Oke. Nah, ini tugas kalian di rumah. Ada spidol? Ada yang bawa? Iya, sini. Ya. Oke, jadi ini adalah tugas kalian seperti minggu lalu ya. Jadi tugas kalian itu memasukkan materi kita hari ini ke dalam ya bentuk RPP sederhana ya. Ya. Minggu lalu kan saya sudah jelaskan RPP itu komponen utamanya itu ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama itu apa? Pendahuluan, inti, dan penutup. Aktivitas pengenalan atau pemanasan itu masuk di mana? Pendahuluan, betul sekali. Jadi silahkan kalian pilih aktivitas pemanasan apa saja yang kalian ingin tuliskan. Sesuaikan dengan materi apa yang akan kalian ajarkan ya. Silahkan pilih bebas. Yang penting sesuai dengan materi ajar nanti Anda. Kemudian tuliskan di sini. Tuliskan langkah-langkahnya. Siswa melakukan apa? Siswa berbaris berapa baris, kemudian siswa berpasangan berapa pasang, itu tuliskan dengan detail di pendahuluan ini. Oke ya? Oke. Jadi sebelum mengakhiri, ada yang bawa HP? Bawa HP semua? Bawa ya? Aktif di jaringannya? Nah, kita kuis dulu. Siapa itu? Alfian, ya Ahmad. Sudah benar ya? Fikri sudah 2 yang benar. Sudah ya? Ya. Sudah ya? Sudah ya saya ini ya? Berarti pemenangnya adalah siapa? Alfian? Mana Alfian? Angkat tangan Alfian. Alfian. Yang kedua siapa? Ismail. Mana Ismail? Ismail. Yang ketiga siapa? Siapa? Alhiza. Oh ya, tahu. Tepuk tangan dulu, beri aplaus untuk. Oke, jadi sekian perkuliahan kita hari ini ya. Kita akan bertemu minggu depan dengan membahas tentang instruksi dan demonstrasi ya. Jadi silakan kalian baca-baca di rumah apa itu instruksi dan demonstrasi dalam pendidikan jasmani. Nanti kita bahas minggu depan ya. Oke, sebelum kita bubar kita berdoa dulu supaya apa yang kita bahas hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita di masa depan ya. Oke, berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.